tempat saya mengajar. Ini tempat saya mendidik. Ini tempat saya menuntun. Yuk, ikuti saya. Yang berdiri. Berikan salam. Duduk kembali. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Meskipun siang, tapi kita lagi sudah pukul hampir pulang ya, jam 12:30. Anak-anak masih semangat ya? Semangat! Harus semangat meskipun siang. Kita akan membuat keyakinan kelas ini bersama-sama. Kita akan membuat kesepakatan ini bersama-sama, 38 siswa dan Bu Guru juga akan bersama-sama kita membuatnya, meyakininya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, selama ini anak-anak tidak pernah membuat keyakinan kelas. Yang ada adalah tata tertib. Betul? Betul. Sudah kita pajang ada di dinding kelas kita, tata tertib kelas kita. Mungkin ada yang tahu apa itu tata tertib? Oke, Mas Video, silahkan. Tata tertib adalah peraturan yang ada di kelas. Peraturan yang ada di kelas. Oke, betul. Yang lain? Malik, Mas, silahkan. Tata tertib adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Sesuatu yang harus dipatuhi. Betul. Dua-duanya betul. Tentang tata tertib yang ada di kelas kita harus dipatuhi. Ya. Nah, anak-anak, dari tata tertib yang kita buat dahulu, kita akan membuatnya menjadi keyakinan kelas yang kita yakini. Yang kita yakini akan kita laksanakan. Jadi, untuk keyakinan kelas itu, kalau di tata tertib kita lihat ada di dinding kelas, biasanya itu dilihat, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian jangan mengganggu teman. Dilarang berkata kasar. Ya, kata-katanya itu berisi kata-kata negatif. Dilarang, jangan, tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas itu berisi kata-kata yang positif. Misalnya kata-kata yang positif bagaimana ya? Membantu teman. Oh betul, membantu teman. Yang lain? Saling tolong menolong. Tolong menolong. Coba kita buat keyakinan kelas itu. Masing-masing anak membuat keyakinan kelas dengan dituliskan di stick note yang sudah Bu Guru siapkan. Nanti bebas ya, nggak usah Bu saya nggak usah kuning ya. Nanti bebas ya Bu Guru berikannya ya. Kalian tulis keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Ya. Dibantu Mas Rido di apa? Dibagikan ya. Dibantu Mas, dibagikan Mas. Tadi sudah ya. Nih. Nah, bantu Mas, dibagikan Mas. Silakan anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama-sama. Silakan kata-katanya, kalimatnya harus positif. Anak sudah menuliskan keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama? Sudah. Minta tolong dari bangku paling selatan untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah ditulis di papan putih ini. Ayo Mas, tempel Mas. Ayo Mbak, ditempel aja yang rapi di baris. Ya, di bawahnya boleh, di bawahnya boleh. Nah, terus lanjutkan. Tempel. Nah, yang rapi.
Ya sama pink gitu, bagus. Nah, ayo bangku berikutnya, silakan ditempel. Di sebelahnya mas. Sini ya. Nah. Yuk lanjut mas, bangku sini. Sebelahnya. Nah, lanjut. Ini tadi sebalik. Iya. Saya berikutnya. Tunggu sini. Anak-anak sudah menempel semua keyakinan kelas yang kita inginkan. Kemudian Bu Guru minta satu orang maju untuk membaca keyakinan kelasnya yang sudah ditempel oleh temannya. Oke, siapa yang mau maju? Ya mas, maju mas. Menghormati orang lain serta barang miliknya. Menghormati barang orang lain serta miliknya. Apalagi mas? Berkomitmen terhadap setiap tugas. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Menghormati orang lain dan teman. Menghormati orang lain dan teman. Selalu bersikap positif. Selalu bersikap positif. Banyak ya ini ya. Ternyata semuanya sama. Silakan duduk. Terima kasih mas. Ternyata semuanya banyak yang ingin saling menghormati. Ini Bu Guru lihat ini. Ini sama ini. Nah, membantu teman, ini menghormati sama membantu. Ini bersikap positif, bagus ini. Bersikap positif. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi nggak usah Bu Guru sekarang sudah ngomong, ayo anak-anak tugasnya yang baik, yang bagus supaya dapat nilai 100. Tidak. Kalian sudah meyakini bahwa berkomitmen pada setiap tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti akan Bu Guru buatkan banner yang ya seperti itulah, besar seperti itu ya, besarnya ya. Banner seperti itu kita akan pajang di tempat yang anak-anak bisa lihat setiap hari. Oke, kesepakatan kita akan tempel banner tersebut di luar kelas supaya anak-anak ketika melakukan kesalahan langsung bisa, oh iya, aku kan harus saling membantu. Oh iya, aku kan harus meminta maaf. Ya, yang harus kalian yakini secara bersama-sama. Oke, tugas Bu Guru hanya akan banner saja, nanti Bu Guru tempelkan. Itulah anak-anak keyakinan kelas kita. Tadi kita ada 5, saling membantu, saling menghormati, meminta maaf, kemudian berkomitmen, kemudian bersikap positif. Ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan untuk mengumpulkan teman-teman mengadakan inseminasi budaya positif. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya 1 jam ke depan untuk mengikuti diseminasi ini. Bapak Ibu, tugas diseminasi ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak. Di guru penggerak itu ada beberapa modul. Untuk diseminasi ini ada di modul 1.4, di mana modul tersebut memang ditugaskan untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman yang ada di sekolah. Ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak.
saya sebagai pemateri, sebenarnya kalau pemateri itu sebenarnya ilmunya sudah tinggi ya Bapak Ibu. Saya tidak cocok sebenarnya untuk sebagai pemateri. Paling tidak kita sharing bersama apa yang kita laksanakan di kelas dan di sekolah. Kemudian di tengah ada Bapak fasilitator saya, Bapak Muhadi, beliau dari Bojonegoro, adalah pengawas SMA SMK. Kemudian di sebelahnya lagi ada pengajar praktik saya, Bapak Karuna. Mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya kapan hari pada waktu pendampingan individu. Beliau adalah guru di SMK Negeri 4 Jember di belakang Pemda. Next Mbak. Oke, sebelum kita mulai desiminasi ini, marilah kita ice breaking sejenak untuk memfokuskan diri karena kita sudah seharian mengajar. Sekarang sudah jam 1 siang. Mungkin Bapak Ibu capek, kita fokuskan diri sejenak. Monggo Bapak Ibu, saya mohon berdiri di pinggir Bapak Ibu supaya bisa leluasa untuk bergerak. Terima kasih. Bapak Ibu, ada lagu, biasanya di kelas 1 kita sering mengajar pakai lagu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tadi kan sebenarnya membentuk apa? Bukan apa? Ya, 4 ditambah 4 sama dengan pinggulnya membentuk angka 8. 8, betul. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau 16, 1 sama 6. Loncat sama pinggulnya membentuk angka 6. Oke, siap? Kita bersama-sama supaya tidak capek ya seharian kita kerja sambil juga absen sampai jam 2. Oke, monggo kita mulai bersama-sama. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Lumayan berkeringat ya. Asyik. Asik. Nanti ada streaming lagi, jangan ada streaming dulu. Oke, lanjut Mbak, monggo. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru SDN di tahun 1. Tidak ada kata ASN, tidak ada kata P3K, tidak ada kata PPT. Kita semuanya adalah Bapak Ibu guru, memiliki tugas yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama. Monggo. Oke, ini keluarga besar kita. Saya sendiri malah nggak ada. Itu Bapak Ibu. Pak Martin juga nggak ada ya Pak. Pak David juga nggak ada mana. Oke. Oh, Busri ada. Oke. Lanjut Mbak, next. Oke, mungkin yang sudah kenal saya, kalau Bu Indra mungkin sudah belasan tahun kenal saya, luar dalam kenal saya. Tapi kalau mungkin Pak David, Pak Osman, Pak Farhan baru kenal saya. Kalau yang sepuh-sepuh senior sudah pasti tahu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu, suami baru 1, anak baru 1, tidak mau nambah, suami juga nggak mau nambah. Lanjut Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke budaya positif yang saya lingkari merah. Kita akan bahas hari ini. Kemudian dapat Bapak Ibu lihat di layar ada gambar siswa sedang melaksanakan masker.
Budaya positif apa yang dapat kita ambil dari gambar ini Bapak Ibu? Budaya apa yang dapat kita ambil dari gambar di sini Bapak Ibu? Monggo. Pakai masker. Oke, memakai masker. Oke, yang lain? Cuci tangan. Cuci tangan. Oke, yang lain boleh? Betul. Dari yang kita lihat di gambar ini, dalam 2 tahun kebelakang kita diajarkan untuk dipaksa awalnya, dipaksa untuk memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dan lain-lain demi menjaga kesehatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut Mbak, next. Nah, sebelum melangkah ke materi berikutnya, saya akan bertanya dulu Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman, memaksa anak terlebih dahulu, nanti akan terbiasa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu silakan dijawab, mungkin yang mau berkomentar menjawab pertanyaan tersebut, monggo. Silakan bebas ya, ini di pembelajaran kita biasanya Bapak Ibu, monggo paparan. Yang nomor berapa atau semuanya silakan. Harus dikomentari. Baik, dari pernyataan yang Bu Iva paparkan di sini, yang pertama mendisiplinkan seorang siswa anak dengan hukuman, kemudian memaksa anak terlebih dahulu nanti akan terbiasa. Itu kurang sepakat saya. Karena apa? Karena kalau mendisiplinkan anak dengan hukuman, takutnya anak itu down terus bisa tidak masuk sekolah karena takut dengan gurunya, atau bahkan anak itu merasa minder karena ada kekurangan yang diketahui oleh semua teman-temannya. Nah, yang kedua, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini kan sudah jelas hukumannya positif. Nah, kalau hukuman sudah positif, pasti akan memberikan efek dampak yang positif juga kepada anak. Ini juga saya sepakat. Dalam pembelajaran PAI yang saya terapkan, ini juga saya terapkan. Memberikan, misalkan anak tidak mengerjakan PR, saya suruh tulis surat Al-Fatihah misalkan. Nah, itu ada dampak positifnya. Misalkan anak dilatih untuk menulis Arab. Kalau sudah keseringan menulis Arab, maka tulisannya pelan-pelan tampak jauh, tampak bagus dan rapi. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pemberian penghargaan ini juga balik ini. Kalau dalam pembelajaran anak itu kalau sudah mendapatkan misalkan hasil dalam prestasi belajarnya, kita berikan motivasi, kita berikan penghargaan, misalkan seperti stiker yang bisa menumbuhkan semangat anak itu tambah giat belajar lagi. Kemudian ini juga dapat memotivasi sebenarnya anak itu supaya lebih belajar lagi dari apa yang belum diketahui menjadi lebih tahu. Itu saja upaya yang bisa saya komentari atau memberikan pemaparan dalam pembelajaran. Terima kasih waktunya Bu. Terima kasih jawabannya Pak Farhan yang betul-betul bersemangat. Sudah siap, masih bersemangat. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman, memaksa anak terlebih dahulu, nanti akan terbiasa. Oke. Kita sering ya, sepertinya ya, melaksanakan hal seperti itu. Cuman seperti contohnya begini Bapak Ibu. Ketika anak datang terlambat, 10 menit atau 15 menit datang terlambat, kemudian kita menghukumnya, misal suruh keliling lapangan, misal. Kemudian besok anak itu datang lagi ke sekolah sudah tidak terlambat. Sepertinya anak itu datang ke sekolah karena takut dihukum atau bagaimana? Jelas karena dia takut dihukum. Karena takut dihukum lagi keliling lapangan. Ini yang tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian yang
Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Misal, katanya Pak Pakar tadi, saya juga pernah melaksanakannya Pak. Kalau saya nulis di kertas, ya, atau membaca, hukumannya adalah membaca. Memang hal positif Bapak Ibu, cuman masih karena terpaksa, karena dipaksa oleh Bapak Ibu guru, tidak dengan sendirinya. Oke. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya coba tanya, mungkin Bapak Ibu guru di sini pernah mengiming-imingi anak untuk maju ke depan, bisa memberi permen atau memberi bintang, pernah semua gitu? Nah, ternyata tersebut Bapak Ibu, anak mau maju hanya ingin mendapatkan hadiah dari kita. Kalau nggak ada hadiahnya, anak-anak nggak mau, nggak akan semangat untuk mengerjakan tugas, tidak akan semangat untuk maju ke depan. Biasanya seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu, next Mbak. Dihukum oleh penghargaan. Loh, penghargaan kok bisa menghukum toh ya? Dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kita yang membujuk anak supaya mengerjakan, supaya maju ke depan, supaya lebih baik, kita yang membujuk. Dorongannya eksternal, masih dari luar, bukan dari dalam, bukan dari internal, masih dari kita, bisa orang tua, bisa kita. Dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu seperti penghargaan tadi, maju dapat bintang, maju dapat permen, seperti itu. Kalau nggak ada penghargaannya, mereka nggak akan semangat, tidak akan termotivasi. Oke, lanjut Mbak. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak efektif karena menimbulkan anak ketergantungan. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Kita memang tidak merasa Bapak Ibu, tapi siswa yang merasakannya. Siswa merasa iri. Kita selalu biasanya yang dapat penghargaan itu kan anak yang pintar-pintar ya. Sedangkan anak yang nggak pintar, apa pernah kita memberikan penghargaan? Malah saya nggak pernah jangankan memberi penghargaan, memberi pujian aja kita tidak pernah kepada anak yang tidak maju. Tapi kalau anak yang maju, pintar kamu asik. Tapi kepada anak yang tidak pernah maju, dia hanya enak ya itu dapat perhatian terus dari bu guru, dapat kasih sayang terus dari bu guru. Bu guru pilih kasih, terus aku nggak maju, aku nggak pernah disayang. Betul. Pasti seperti itu anak-anak Bapak Ibu. Kemudian penghargaan yang merusak kualitas. Anak-anak hanya pintar karena ada penghargaan dari kita. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Sedangkan yang kelima, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi tidak dari dalamnya. Monggo Mbak, lanjut. Nah, berikutnya, apa makna disiplin positif? Disiplin, apa ya Bapak Ibu? Disiplin. Sering kita mendengar kata disiplin setiap hari. Monggo. Disiplin. Monggo, yang lain disiplin. Bu Krisna, disiplin. Menurut saya disiplin positif itu disiplin dalam hal kebaikan. Misalkan datang tepat waktu, mengerjakan PR, seperti itu. Bapak Ibu mungkin sependapat ya dengan Bu Krisna. Disiplin
disiplin positif. Saya awalnya belajar disiplin positif ini disiplin tidak jauh dari peraturan. Betul. Peraturan yang harus kita taati, gitu, Bapak Ibu, gitu. Peraturan, hukuman itu mirip-mirip lah kita. Ternyata Bapak Ibu disiplin adalah next Mbak. Disiplin artinya adalah belajar Bapak Ibu. Kita sering kamu supaya disiplin ya harus dihukum. Ternyata disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kudu manut sama Pak Guru, Bu Guru. Kowe gak manut, oh nilai mau elek ya. Oh, gak munggah kelas kamu loh ya. Biasanya anak-anak kita takuti seperti itu. Wajar Bapak Ibu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Biasanya anak-anak kalau kita disiplinkan, mereka merasa tidak nyaman karena merasa terpaksa melakukan hal yang disuruh Bu Guru dan Pak Guru. Moga lanjut Mbak. Nah, di sini kita akan merubah paradigma Bapak Ibu. Kita akan bermain kepala tangan. Bagaimana cara bermainnya Bapak Ibu? Saya siapkan kertas kecil-kecil. Ini dilakukan secara berpasangan. Misal, nanti Pak David dengan Pak Osman berpasangan, saya beri satu kertas. Di kertas ini tulislah Bapak Ibu hal yang menurut Bapak Ibu berharga, paling berharga menurut Bapak Ibu, entah itu suaminya, istrinya, anaknya, rekening banknya, emasnya, mungkin bukan Mas David ya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Saya akan ditulis. Tulis kan paham? Oke. Mbak Yuni, Bu Indra dengan Sri, monggo. Teman-teman yang lain monggo di, oke. Satu-satu. Di belakang Mbak Ais itu dibagikan guru-guru yang lain. Yang lain di belakang dibagikan. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan dituliskan yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Jangan diberitahukan sama teman sebelah. Nanti ambil. Sangat berharga. Monggo. Sambut. Oke. Satu pasang satu. Nah, pada saat monggo silakan apa rekening banknya atau mas-masannya satu saja. Menurut yang paling berharga, kalau paling itu kan dari satu. Pacarnya Pak. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, silahkan remas dan genggam erat-erat apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan yang sangat berharga tadi. Sabar Pak David, silahkan digenggam yang keras. Nah, tugas teman sebelahnya adalah merebut hal yang berharga tadi. Silakan Pak Wasman dari merebut punya Pak David, Pak Farhan merebut punya Bu Krisna. Silakan merebutnya supaya dia terbuka. Boleh diancam, boleh di itik supaya terlepas, boleh, atau di apa terserah. Yang penting nanti ini harus terlepas. Bisa didapatkan. Oke, yang penting didapatkan. Terserah mau merayu silahkan. Mama dari kamu. Silakan direbut. Berharga banget kok kawan itu. Ada yang berharga, yang makna. Terserah mau. Nanti Bu Krisna juga saya kasih tahu hal yang berharga pada ibu saya. Ini berarti merayu kayak Bapak Ibu merayu. Kalau hanya tahu boleh, tapi kalau dia minum. Iya. Di dalam dunia ini ada yang apa
Jadi jangan dipertahankan lah. Tapi buat saya segalanya. Oke, Pak David. Nggak bisa tetap kuat. Ada Bib, kenapa ada Bib tetap mempertahankan susu tuyul penghargaan ini? Kan sama. Oke, Pak David menggenggam apa yang menurut Pak David berharga. Mungkin itu adalah istrinya, Pak. Makanya digenggam erat, Pak. Sedangkan Bu Krisna mungkin Pak Farhan sampai merayu. Bu Krisna nggak mau. Aku nggak mau melepaskan genggaman ini. Mungkin isinya adalah rekening, Pak. Singkat. Oke, coba yang ditulis mungkin kreditan mobil, motor mungkin dilepas deh. Oke, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Iya, betul, kita sendiri. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, di kelas yang kita lakukan adalah kita yang mengontrol siswa. Harusnya siswa mengontrol dirinya sendiri. Jadi selama ini saya menjadi guru kok kebanyakan saya yang mengontrolnya. Betul. Oke, paradigma ini harus kita ubah Bapak Ibu. Jadi siswa yang mengontrol dirinya sendiri, bukan kita. Oke, lanjut next Mbak. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Misalnya saling menghormati, memaafkan, keselamatan, kesehatan, tadi yang pakai masker, semua suku, semua agama, semua bangsa sepertinya sekarang sudah terbiasa. Oke, Bapak Ibu. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsik dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang mereka inginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan P5. Bapak Ibu, kapan hari pada waktu daring di Guru Penggerak saya ingat sesi apa elaborasi kalau tidak salah, saya tidak lupa. Pada waktu modul 1.1 pemateri saya, fasilitator saya menanyakan tentang P5. P5 ini saya tidak dengar Bapak Ibu. Sepertinya yang dengar P5 adalah KUMPER, Kurikulum Merdeka. Mungkin Bu Krisna, Bu Indra, Bu Yus, Pak David, Pak Farhan, Pak Wahyu, Pak Kandar pernah dengar yang namanya P5. Saya K13 tidak pernah mendengar sama sekali. Jadi pada waktu fasilitator saya menanyakan P5, saya pelongo. Oh, P5. Maaf Pak, saya tidak tahu, saya masih K13, jadi saya belum paham. Mungkin yang kurang P5? Bu Indra mungkin? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Betul. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang K13 seperti saya, Bu Fitri itu mungkin belum pernah dengar itu Bu Fitri. Iya Bu Fitri ya. Belum pernah dengar Bu Fitri itu K13. Kemudian apa sih profil pelajar Pancasila itu? Enggak. Apa sih P5 itu? Nah, yang K13 mungkin baru lihat. Saya mendapatkan materi ini di Guru Penggerak. Oke, ternyata P5 itu Bapak Ibu beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Sedangkan yang terakhir adalah mandiri. Nah, budaya positif ini menginginkan kita untuk
jadikan siswa-siswa kita menjadi pelajar Pancasila memiliki profil-profil tersebut. Marilah kita berkolaborasi bersama-sama Bapak Ibu, tidak hanya kita sebagai guru, juga ada tugas stakeholder yang lain, bisa ada wali murid, juga harus saling mendukung. Kalau kita hanya sendirian yang ngoyo nggak bisa Bapak Ibu, susah membentuk seperti ini. Juga harus ada dari pihak luar, misalnya orang tua. Next Mbak. Putun, next terus. Nah, di sini Bapak Ibu ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi kita contohkan, anak-anak terlambat, kemudian kita hukum, besoknya tidak terlambat lagi karena takut dimarahi Pak Guru, takut dihukum lagi. Itu contohnya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain bisa dari guru. Kita, ayo deh, kowe maju, nanti anak-anak siapa yang maju, nanti tak traktir bakso di depan. Berarti masih mendapatkan imbalan. Kita pun juga sepertinya seperti itu, melaksanakan seperti itu Bapak Ibu, mendapatkan imbalan dari orang lain. Misal dipuji kepala sekolah, aku gak katanya takut telat, dan dipuji kalau berusi. Kalau mendapatkan hukuman, aku gak katanya takut telat, kok dikira kalau berusi. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi kita juga pernah merasakannya, siswa pun juga pernah merasakannya Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi kita sadar kita tidak boleh terlambat ke sekolah supaya apa? Menjadi contoh tauladan untuk siswa. Gurunya telat, muridnya telat. Kamu ini terlambat, muridnya nyaut. Pak guru juga terlambat. Nah, ditaruh mana muka kita Bapak Ibu? Betul. Disauti murid itu, bapak juga terlambat. Nggak bisa berbuat apa kita Bapak Ibu. Marilah kita menjadi teladan untuk anak kita. Kalau kita pengen muridnya nggak telatan, ya kita juga jangan telatan. Nah, next Mbak. Nah, ini berikutnya yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini apa sih? Next Mbak. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kita buat bersama-sama, yang kita yakini kita dan siswa untuk melaksanakannya. Kalau K13 atau Kumar namanya kesepakatan kelas. Nah, di sini kenapa kok keyakinan kelas? Kita lihat Bapak Ibu, bedanya di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Dari dua ini Bapak Ibu kita coba, dilarang dan menghormati. Apa nih perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok, dilarang mengganggu orang lain dan menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Perbedaan yang mencolok adalah kata-katanya Bapak Ibu. Nah, betul Bapak. Intinya kalau peraturan itu kalimatnya kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, jangan. Sedangkan kalau keyakinan kelas kalimatnya adalah kata-kata positif. Bapak Ibu, Nabi Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah bumi. Betul Pak Guru Agama? Betul. Karena di sana dilarang memakan buah bumi. Apa sih kok dilarang? Akhirnya dicoba. Dicoba akhirnya diturunkan ke bumi. Betul. Nah, karena dilarang ini Bapak Ibu. Nah, betul. Timbul rasa ingin. Timbul rasa ingin.
G. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum, itu berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan bisa, menghormati orang lain bisa, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dan lain-lain. Masih banyak di bawahnya yang kita bisa buat bersama anak-anak di kelas. Kemarin saya mencoba mempraktekkan Bapak Ibu. Nanti keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak akan saya banner, kemudian ditempel di depan kelas supaya anak-anak bisa melihatnya setiap hari. Jadi ketika mereka ingin melakukan kesalahan, oh iya, aku punya keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama teman-teman. Keyakinan apa bersama dengan kesepakatan? Nah, betul. Harus disepakati dulu bersama anak-anak. Tidak kita selama ini kita kalau di kelas kan kita ya, kita yang membuat peraturan. Tapi tidak, kalau keyakinan kelas harus disepakati bersama. Ketika apalagi keyakinan sekolah, dia harus bersama-sama dengan semua warga sekolah, seluruh warga sekolah. Oke, lanjut ya, next. Contoh keyakinan kelas 5 Bapak Ibu. Contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, karena kita sering melihat anak-anak berdiri tiba-tiba diambil. Sering kita kejadian-kejadian setiap hari yang kita lakukan. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Oke, lanjut next Mbak. Hukuman konsekuensi restitusi. Mungkin Bapak Ibu hukuman konsekuensi sama ya? Hukuman konsekuensi sama, oke. Saya sependapat awalnya, tapi ternyata Bapak Ibu next Mbak. Oke, kenapa berbeda? Kita cek. Pernah melakukan ini kepada anak didik kita? Kita pernah. Saya tahu. Ada pengalaman pernah aja di SMK. Jadi pernah katanya. Ada gambarnya. Hormat pada bendera. Hormat pada bendera. Kemudian jalan jongkok, push up. Oke, kalau SD mungkin cabut rumput, hormat pada bendera. Pada waktu sering nggak pakai topi, kita hukum seperti itu Bapak Ibu. Oke. Satu angkat kaki. Yang satu. Kalau satu angkat kaki, tidak pernah katanya belum. Ya pernah. Oke, Bapak Ibu sama, saya juga pernah melakukannya Bapak Ibu. Cuman monggo kita sepakat guys, jangan dilakukan. Kita jangan melakukannya lagi Bapak Ibu. Kenapa? Kejadian-kejadian seperti ini akan terekam di memori anak didik kita. Mereka akan mengingat seperti apa? Kalau kita HP itu di screenshot gitu ya, bagian-bagian yang penting, mereka akan screenshot sendiri di otak. Jadi mereka akan ingat, aku loh dia tahu disepak aku kalau Bapak Ibu. Aku tahu dia Bapak olahraga itu Bapak kandang, mengelungi lapangan. Itu akan kita ingat. Mungkin Bapak Ibu pengalaman mengangkat ini, pernah ada di posisi anak ini? Pernah. Oh iya pernah, saya juga pernah. Kenapa Bu Yus? Karena nggak ikut olahraga, mana Pak Kandar itu? Nggak ikut olahraga sama gurunya disuruh keliling ya. Ini Bapak Ibu, monggo next Mbak. Mengapa kok keyakinan kok bukan peraturan saja? Bapak Ibu, pernah kita nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada waktu berkendara? Kenapa? Melindungi kepala, takut kecelakaan. Mungkin yang lain makanya kenapa kok pakai helm? Ya menjaga apa ya? Keselamatan. Bukan takut sama polisi Pak. Takut dibilang. Takut kalau bisa takut diri. Saya juga. Karena rumah saya dekat dari sekolah, saya kalau ke sekolah nggak pakai helm. Saya selalu lewat kota. Kalau
Tapi itu masih eksternal, seperti tadi Bapak Ibu, dari luar, bukan dari in. Kalau Bu Krisna mungkin karena saya peduli dengan keselamatan saya, takut terjadi apa-apa, jadi pakai helm kemana-mana. Nah, itu kenapa kita memakai keyakinan kelas. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Apa karena takut disuruh pulang misal korupsi, tidak pakai masker, pulang Pak, pakai masker dulu. Betul, takut terkena virus karena sudah ada dorongan di dalam. Lanjut Mbak. Nah, ini tadi Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba dan bersifat satu arah. Kita yang membuat hukuman itu. Biasanya berupa hukuman fisik seperti tadi gambarnya, atau psikis, berarti dari ucapan. Pak iki lho dari Bapak Ibu, mereka akan ingat kata-kata itu. Apalagi temannya, itu katanya Pak Guru, temannya akan ingat apa lagi dia. Kalau Bapak Ibu mungkin lupa sudah, lepain 2 tahun 3 tahun berikutnya ini mulai singkat dia lupa, tapi kalau dia akan ingat selamanya kepada kita, apalagi memberi hubungan fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi Bapak Ibu sudah bersifat terencana dan disepakati. Jadi bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, murid mengetahui sebelumnya dan diterima jika dilakukan pelanggaran. Jadi kalau sudah konsekuensi, mau tidak mau kita harus anak harus melaksanakannya. Tapi beda dengan hukuman. Kalau hukuman kita yang pegang kendali, tapi kalau konsekuensi diketahui bersama. Mungkin teman-teman pernah melaksanakan konsekuensi ini? Terlambat masuk ke sekolah mungkin konsekuensinya apa? KBB? Saya kadang anak kan namanya kelas rendah ya, mungkin masih sering belajaran, mungkin tidak tempat. Kira-kira kalau ada yang seperti itu mungkin tak suruh istighfar 20 kali meninggal dulu gitu. Itu tapi disepakati ya Pak bersama. Oh, oke. Itu termasuk konsekuensi. Berarti kalau anak tersebut melakukan pelanggaran yang sudah disepakati, berarti hukumannya sudah disepakati bersama. Terima kasih Pak David. Monggo Mbak, next Mbak. Nah, Bapak Ibu, monggo kita jawab bersama-sama. Menurut Bapak Ibu, nomor 1, mencatat 100 kali di buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena nggak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Hukuman. Konsekuensi. Wah, beda pendapat. Oke, next Mbak. Itu jawabannya Bapak Ibu. Oke, Bu Risa tadi yang kurang tepat gimana Bu Risa? Yang kurang tepat. Oh, yang bawah BJOK. Ternyata lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensinya. Kenapa kok begitu? Karena lari itu kan masuk dalam olahraga. Oke, betul. Ya, terima kasih jawabannya Bu Indra. Bu Indra tadi konsekuensi ya Bu Indra.
Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu jawabannya. Monggo next Mbak. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar mengetahui tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita ke restitusi. Apa nanti ada 3 perbedaan yang sangat mencolok Bapak Ibu dari 3 hal tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau restitusi ini ada masalah, anak-anak tahu masalahnya apa dan mereka sendiri yang mencari solusinya. Itu yang restitusi. Kalau hukuman kita lihat tadi perbedaannya, oke. Sedangkan kalau restitusi ada masalah, anak tahu masalahnya apa dan dia mencari solusi tentang apa yang masalah yang sudah terjadi yang mereka lakukan. Next Mbak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan hukuman berada di posisi paling kanan, kita menjadi identitas yang gagal sebagai seorang guru. Sedangkan kalau kita menjalankan yang konsekuensi itu masih netral, kita di posisi netral, berada di identitas yang sukses, apalagi yang restitusi, melaksanakan restitusi. Jadi kita berada di posisi yang positif. Saya pernah merasakan di identitas gagal, di netral juga pernah. Di posisi positif saya akan berusaha mencoba. Sudah saya coba Bapak Ibu di kelas dan anak-anak sangat antusias. Jadi mereka kesalahannya apa? Seperti kemarin Bapak Ibu, ada murid saya itu bercanda sampai esnya tumpah. Laporlah temannya ke saya, Bu itu begini. Nah, setelah saya panggil dua-duanya, ternyata yang bercanda tadi itu, yang esnya tumpah, yang menumpahkan es, meminta maaf. Dia mencari solusinya sendiri. Bagaimana solusinya? Saya tak ganti di esnya. Akhirnya dia mengganti esnya. Itu salah satu restitusi. Tapi kalau kita berada di posisi hukuman, kamu ya melupakan esnya, awas kamu, tak bilangkan ibunya kamu nanti. Biasanya seperti itu kita ya. Oke, kita coba melaksanakan restitusi ini Bapak Ibu di kelas maupun di mapel. Oke, next Mbak. Kenapa kadang siswa kok sampai bercandanya begitu? Kadang ada yang caluk. Oke, kenapa ya? Karena kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita semua memiliki kebutuhan dasar. Siswa pun juga. Apa sih kebutuhan dasar kita? Monggo Mbak, next. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan Bapak Ibu. Merasa kasih sayang, merasa diterima. Iya, saya pikir kok, saya nggak bisa nggak disayang. Yang nggak pinter nggak disayang, salah kita Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, kenapa kadang anak-anak carut? Mereka membutuhkan penguasaan. Kemudian kesenangan yang sering kita lihat anak-anak dari pagi cetak main apa itu lato-lato. Mereka sedang memuaskan kebutuhan mereka, yaitu bermain, kesenangan. Kita sama kok juga Bapak Ibu. Kita semua butuh seperti itu. Butuh kesenangan, kita butuh healing, kita butuh jalan-jalan. Ya,
Kita juga membutuhkan kasih sayang dari suami, dari anak, dari keluarga. Ya, sama anak pun juga ingin kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh kita, Bapak Ibu di sekolah. Ya, tugas kita adalah memenuhinya. Jadi kebutuhan tiap anak berbeda. Mungkin kebutuhannya penguasaan, yang di sini kasih sayang. Jadi beda, tidak bisa kita samakan. Atau lagi misal anak-anak kita mengajarnya monoton saja, itu saja. Bapak Ibu, kita di Umar itu bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas, kita dibebaskan. Malah kita bertanya, anak-anak maunya belajarnya bagaimana? Iya, betul. Nah, itu harus kita laksanakan, Bapak Ibu, karena menurut kemarin saya mendapatkan materi di guru penggerak, anak itu harus berkembang sesuai model zaman dan model alamnya. Kodratnya anak-anak adalah bermain. Senang itu murid saya kalau disuruh di luar, soalnya itu saya taruh di luar, Bapak Ibu. Soalnya saya taruh di luar. Anak-anak suruh mencari soalnya, kerjakan di luar. Paling senang. Kemudian ada saya kemarin materi planet itu saya buat belajar di luar mengelilingi sesuai dengan orbitnya. Itu senang anak-anak, Bapak Ibu. Kapan belajar kayak gitu lagi? Kapan belajar kayak gitu lagi? Selalu seperti itu. Mungkin kelas 1 kemarin saya lihat bahwa kemah-kemahan, nah itu bisa. Bukan apa? Oh hujan. Jadi di semester 2 bisa karena sudah ada hujan. Kemudian anak-anak juga kembangkan sesuai bakat dan minatnya. Kalau anak-anak itu setiap anak berbeda, bakat minatnya berbeda. Ada yang suka matematika tapi gak senang olahraga. Ada yang minat agama tapi gak senang matematika. Menurut saya itu film yang kemarin jadi juara 1 lomba nari kecamatan. Lek kongkong nari paling semangat, Bapak Ibu. Tapi kalau disuruh matematika dia mau. Ada yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, Bapak Ibu. Anak-anak dipaksa seperti itu tidak bisa. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kita hanya mengarahkan saja, menuntunnya saja. Maunya anak-anak apa sih? Kemarin saya lihat bukunya, maunya itu anak-anak belajar di luar sambil tidur-tiduran. Iya. Makanya saya di belakang pojok baca. Iya. Saya bebasin anak-anak kalau itu sudah seru. Sudah yang guru itu udah lebih nyantol kayak. Iya betul. Anak-anak lebih semangat kalau sudah semangat. Biasanya pelajarannya cepat nyantol. Seperti itu. Apa hanya di kelas? Tidak, Bapak Ibu. Mau pelajaran bahasa daerah, PAI, apalagi olahraga, paling senang anak-anak. PAI itu paling senang kalau sudah waktunya sholat katanya. Anak-anak saya tanya, paling senang kalau sudah waktunya sholat Bu. Oke, monggo lanjut next Mbak. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Siapa yang mengontrol? Guru. Oke, coba next Mbak. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Kita merasa ada di gagal. Tamparan keras bagi saya ketika belajar materi ini. Astagfirullah, aku selama 14 tahun ini sering ini nang penghukum loh. Coba kita lihat, menghardik guru berdua, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Biasanya saya lakukan itu. Izin Bapak Ibu, ternyata astagfirullahaladzim, saya guru yang salah selama ini. Saya merupakan identitas yang gagal. Pembuat rasa bersalah ini biasanya nadanya lirih. Ayolah, ojo ngono rek, nanti bu guru dimarahi kepala sekolah loh, gimana ini, nanti ada videonya. Kemudian ada di identitas berhasil atau sukses, ada di posisi teman dan posisi pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya kita pakai konsekuensi Bapak Ibu.
Memantau ini pakai konsekuensi. Kalau teman, ya kita sebagai temannya aja, temannya anak-anak dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang paling sukses berhasil itu adalah yang manajer tadi, yang seperti pakai restitusi. Jadi ada masalah, mereka sendiri yang menyelesaikan. Bagaimana sih contoh kasusnya yang pernah kita rasakan sehari-hari? Next slide. Oke, kita lihat videonya bersama-sama Bapak Ibu. Posisi pembungkuk. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ibu, dari video tersebut, bagaimana? Penghukum, kondisi kita sebagai penghukum pernah merasakannya. Saya juga tahu ini. Biasanya kayak membeli-beli ke anak-anak. Kemudian dari video ini anaknya biasanya nunduk karena takut sama kita. Oh, itu akan membekas sekali Bapak Ibu. Monggo, next Mbak, posisi kedua Mbak. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Sinyalnya mutar-mutar Bapak Ibu. Naren lagi. Naren belum. Aduh. Oke. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, dari tadi dua posisi tadi yang antara penghukum dan posisi teman, Bapak Ibu. Lihat ada perbedaan enggak? Penghukum, kemudian di posisi 2 ada merasa bersalah, dan yang ketiga posisi teman. Perbedaannya apa? Udah di bukunya mungkin Komunikasi. komunikasinya berbeda ya. Kemudian yang muridnya bagaimana? Responnya. Kalau posisi apa? Penghukum. Sedangkan yang Ya mungkin sudah saya. betul. Di posisi teman dia sudah mulai tersenyum. Kalau beda dengan di posisi hukum masih menunduk. Cuman Bapak Ibu, kalau di posisi teman, kita sebagai posisi kontrolnya sebagai teman kepada siswa, itu anak-anak tergantung hanya kepada guru. Itu saja. Kepada guru lain belum tentu akan berubah. Oke, itu menurut saya lemahnya dari posisi teman seperti itu. Lanjut Mbak, di posisi nomor 4 Mbak. Selamat pagi Bu.
kita harus Oke, tadi di layar ada peraturannya. Oke, berarti kita sudah memakai konsekuensi. Lanjut next ya. Ya, ke posisi 5 aja, langsung posisi 5. Oke, yang terakhir posisi manajer. Jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu kita berada di posisi manajer. Paling ideal memang, cuma kita melaksanakannya harus dengan sepenuh hati. Merubah sikap anak, merubah adab anak tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehari, 2 hari tidak bisa mungkin. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita bisa menjadi di posisi manajer. Next Mbak, di posisi manajer itu Bapak Ibu. Nah, dengan melaksanakan segitiga restitusi yang tadi restitusi di awal, apa sih segitiga restitusi itu? Next Mbak. Jadi kan Bu Guru tadi mungkin ada kata-kata yang ditebalkan di sebelah sini Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang paling bawah adalah menstabilkan identitas siswa. Bagaimana sih perkataannya, kata-katanya, kalimatnya? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak-anak bisa serudong, bisa sabar. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi diadem-ademi dulu anak-anak emosi, kemudian kita adem-ademi. Lanjut yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi yang kebutuhan dasar manusia. Mereka pengen apa sih? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu pernyataan untuk validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau peraturan keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati seperti kata Bu Guru tadi kepada Naren. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini saya laksanakan di kelas saya. Pernah anak-anak sangat antusias sekali. Iya Bu, aku yang melakukan kesalahan, aku yang menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa dibentak. Biasanya Bu Guru bentak-bentak, mendelik-mendelik, sekarang sudah tidak. Cuman ya itu Bapak Ibu, ada sih bandel ya biasa. Tapi kita bisa kok
mengikis sifat-sifat itu kita bisa, asal kita konsisten melakukannya. Oke, lanjut Mbak. Oke, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Monggo Bapak Ibu silakan. Bu Krisna, kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bu Iva menjelaskan bahwa segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan saya, apakah boleh langkah-langkah tersebut dibolak-balik atau apakah boleh langkah-langkah tersebut dihilangkan salah satu? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya sampaikan juga kepada fasilitator saya, Bapak Ibu. Mbak, yang tadi Mbak, segitiga restitusi Mbak. Nah, oke, apakah boleh misal yang ini dihilangkan? Gitu maksudnya nggih Bu Krisna? Atau dibolak-balik yang atas dan di bawah disampaikan? Begini Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Ketika mau bikin nasi goreng, mungkin ibu-ibu yang mau bikin nasi goreng, apakah langsung kita santap? Apakah nasi goreng itu ada step-stepnya, langkah-langkahnya? Bisa ucap bumbu dulu, habis bumbunya halus, panaskan minyak, habis panaskan minyak kita oseng-oseng sampai harum, habis itu baru tuangkan nasinya, kecap, saus dan lain-lain. Apakah kalau langkah-langkah itu dibolak-balik bagaimana rasanya Bapak Ibu? Nah, ambiar. Oke, monggo. Itu mungkin jawaban dari saya Bu Krisna sama seperti kita membuat nasi goreng, rasanya nggak karu-karuan ya Pak ya kalau dibolak-balik seperti itu, oke Pak? Kalau nasinya duluan yang digoreng, terus bumbunya belakangan, lah bumbunya tak mentah. Iya, ya itu Bu Krisna. Terima kasih. Monggo yang lain, teman-teman di Pak Farhan. Terima kasih kembali waktunya Bu Iva. Ini ada pertanyaan dari saya, begini Bu Iva. Dari pemaparan yang tadi Bu Iva jelaskan, saya menangkap dan saya memberikan pertanyaan untuk Bu Iva ini. Budaya positif tidak dapat dibentuk secara instan tadi yang saya bilang. Bagaimana kita bisa merasakan perubahan? Jadi bagaimana kita bisa merasakan perubahan itu? Terima kasih Pak Farhan atas pertanyaannya. Betul Bapak Ibu, budaya positif ini tidak kita rasakan dapatkan secara instan, butuh konsisten. Mungkin di kelas 1 anak sudah dibentuk budaya positif, tapi masih tidak bisa. Di kelas 2 juga seperti itu, ada perubahan. Di kelas 3 sudah berubah. Berarti di dalam proses membuat budaya positif ada beberapa tahap yang tidak bisa kita hindari. Kalau di kelas 3-nya sudah berubah. Apakah guru kelas 1 sukses? Kelas 2 sukses? Ya, karena sudah dirasakan di kelas 3. Kita tidak tahu guru yang mana yang sukses, kita tidak tahu. Guru kelas 1-nya mungkin, guru kelas 2-nya, atau guru kelas 3-nya. Tapi kalau saya di guru kelas 6 malah tidak kelihatan karena mereka sudah pindah Bapak Ibu. Tapi kalau masih kelas 1, 2 atau masih ada di sini, masih enak. Terlihatnya pun nanti pada waktu kelas berapapun tidak masalah. Karena memang tidak instan Bapak Ibu untuk membuat budaya positif ini. Tidak usah muridnya, kita dulu yang berubah. Paradigma itu yang harus kita ubah. Gitu Pak Farhan. Terima kasih. Mungkin yang lain satu pertanyaan lagi. Pak David, monggo. Boleh dua nih Bu ya? Ya, monggo. Saya tadi sempat sekilas lihat di slide-nya Bu Iva terkait keyakinan kelas. Itu ada keyakinan kelas 5, ada keyakinan kelas 7. Nah, keyakinan itu terbentuk sesuai kelas apa memang ini
dibentuk sesuai gurunya, kondisi kelasnya. Seperti itu. Nah, yang kedua tentang posisi manajer. Oke. Nah, itu kan tadi kan sudah ditampilkan slide video. Guru memberikan aturan gitu, terus ini dan konsekuensinya, terus anak memberikan solusi. Nah, setelah itu apa tidak ada tindakan? Apa dibiarkan saja? Nah, terus kalau terulang lagi, besoknya apa tetap tidak ada tindakan? Apa nunggu solusi anak? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Habib yang pertama tadi keyakinan kelas, contohnya di kelas 5 tadi. Jadi apakah Pak Habib sebagai guru mater bisa gitu pakai keyakinan kelas itu? Oke. Untuk keyakinan kelas tidak hanya dibuat di kelas Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang guru olahraga, guru bahasa Madura atau guru PAI, kita juga bisa membuat kesepakatan itu bersama anak-anak. Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus sepakat kebajikan universal tadi Bapak. Kata-kata yang positif tadi, itu yang kita terapkan ke anak-anak. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, di posisi manajer, ketika itu tidak berhasil, gitu kan begitu. Ketika berhasil, kemudian besoknya lagi melakukan hal seperti itu lagi. Tetap Bapak Ibu, kita makanya jangan kalau memang konsekuensinya itu sudah kita sepakati bersama, bisa. Tapi di posisi pemantau dengan posisi manajer itu sudah menjadi posisi yang berhasil. Jadi bisa sekali-kali kita berada di posisi pemantau, bisa kita juga berada di posisi manajer. Asal jangan kita kembali lagi ke awal, yaitu penghukum. Kalau sudah di posisi nomor 4, berarti kita sudah melaksanakan ada konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Nah, praktik-praktik baik seperti ini yang harus kita laksanakan di sekolah, Bapak Ibu, untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang hebat, menjadi sekolah yang unggul, menjadikan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang baik budi pekertinya. Oke, mungkin ada yang lain? Tidak ada. Oke, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya, ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak. Saya ulangi kepada teman-teman, semoga bermanfaat, bisa dilaksanakan di kelas dan di pembelajaran. Kemudian untuk Bu Lucy, terima kasih saya ucapkan sudah memberikan waktu. Terima kasih Bu Lucy. Untuk konsumsinya teman-teman silahkan, sudah saya siapkan di luar, maaf hanya sekadarnya saja untuk mengisi kekosongan di waktu siang hari. Begitu dari saya akhiri, wabillahi taufiq